tentang koperasi, dimulai dari pengertian, bagaimana terbentuknya, sampai hal-hal penting lainnya. Nah, jadi koperasi itu sebenarnya adalah sebuah usaha bersama yang dimiliki dan dijalankan oleh sekelompok kelompok orang yang berkepentingan bersama begitu, dengan dasar kekeluargaan. Nah, artinya semua anggota itu punya peran dan tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Adapun menurut Muhammad Hatta, itu koperasi itu adalah usaha bersama yang dilandasi semangat tolong-menolong. Jadi dari sini itu kita bisa lihat bahwa koperasi itu bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang saling membantu. Dalam koperasi itu anggotanya itu unik guys, karena mereka itu bukan hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pemilik. Jadi semua keputusan itu biasanya diambil bersama dan setiap anggota itu juga punya hak suara yang sama. Inilah yang membuat koperasi itu berbeda dari perusahaan biasanya. Nah, selain itu juga, koperasi juga itu memiliki prinsip-prinsip seperti keanggotaan yang terbuka, serta kepedulian yang terhadap masyarakat, dan pengelolaan yang demokratis, di mana prinsip-prinsip ini itu menjadi dasar agar koperasi itu tetap berjalan sesuai dengan tujuan utamanya. Nah, kalau kita berbicara bagaimana koperasi itu terbentuk, sebenarnya proses berawal dari hal sederhana, yaitu adanya kebutuhan yang sama. Misalnya, sekelompok orang-orang itu merasa kesulitan dalam ekonomi atau ingin mengembangkan usahanya, lalu mereka punya keinginan untuk saling membantu. Nah, dari situlah mereka itu memulai berkumpul dan berdiskusi, kemudian sepakat untuk membentuk sebuah koperasi. Biasanya mereka akan mengandalkan rapat dan menentukan tujuan, jenis usaha, dan aturan yang akan digunakan. Adapun itu aturannya nanti disusun dalam bentuk anggaran dasarnya. Aturan ini nantinya disusun dalam bentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan setelah semuanya disepakati, koperasi ini kemudian didaftarkan ke pemerintah supaya memiliki badan hukum dan diakui secara resmi. Nah, setelah itu barulah koperasi itu mulai menjalankan kegiatannya seperti simpan pinjam atau usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Jadi, bisa kita pahami bahwa koperasi itu lahir dari kesadaran dan kerjasama, bukan dari individu atau pemilik modal besar. Nah, kalau kita lihat dari jenisnya itu, koperasi juga ada beberapa macam guys, seperti koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi jasa. Masing-masing juga punya fungsi yang berbeda, tetapi tujuannya itu tetap sama, yaitu membantu anggota. Kalau dibandingkan dengan perusahaan seperti PT, koperasi itu lebih mengutamakan kesejahteraan anggota, bukan hanya keuntungan. Selain itu, dalam koperasi itu setiap orang itu punya satu suara, sedangkan di perusahaan kekuasaan itu tergantung pada jumlah saham. Sedikit tentang sejarahnya, koperasi di Indonesia itu sudah ada sejak tahun 1896 yang dipelopori oleh R. Ari Wiratmadja. Kemudian berkembang hingga akhirnya pada tahun 1947 itu diadakan Kongres Koperasi pertama, dan pada tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi. Nah, peran beliau Muhammad Hatta itu sangat besar karena beliau itu dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia.